Di balik gemerlap kota New York pada tahun 1960-an, ada satu wilayah yang dikenal keras dan penuh masalah sosial, Harlem. Di sana, kemiskinan, diskriminasi, dan kejahatan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, muncul seorang tokoh yang namanya kelak dikenal di seluruh Amerika, bahkan dunia. Dia bukan politisi, bukan pula pejuang. Dia adalah seorang bandar narkoba yang berhasil membangun jaringan bisnis ilegal raksasa dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Namanya adalah Frank Lucas. Ia lahir pada 9 September 1930 di La Grange, North Carolina, dalam keluarga yang hidup berkekurangan. Kondisi ekonomi keluarga memaksa anak-anak bekerja sejak usia muda. Pendidikan formal tidak sampai ke jenjang tinggi, karena kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi lebih dulu. Lingkungan pertanian tempat ia tumbuh memberi sedikit pilihan bagi orang muda yang ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Pekerjaan tetap sulit didapat, upah rendah dan diskriminasi rasial membuat peluang untuk maju terbatas. Sejak remaja ia sudah akrab dengan kegiatan ekonomi di luar jalur hukum, pekerjaan kecil yang menghasilkan uang cepat, seperti mengantar barang-barang curian, ikut jaringan penjualan barang terlarang, dan aktivitas lain yang biasa dilakukan di lingkungan yang bertekanan ekonomi tinggi. Pengalaman-pengalaman itu tidak membentuknya sebagai pelaku tunggal, melainkan sebagai bagian dari sebuah ekosistem. Di situ ia belajar satu hal penting. Di pasar gelap, kepercayaan antar pelaku dan kemampuan mengelola risiko sering menentukan siapa yang bertahan. Pada akhir 1940-an, ia pindah ke New York dan menetap di Harlem, sebuah kawasan yang menjadi tujuan banyak keluarga kulit hitam yang mencari kesempatan lebih baik. Namun, realitas di sana tetap keras. Pekerjaan formal yang tersedia biasanya sektor jasa dan upah rendah, sementara biaya hidup relatif tinggi. Tekanan sosial, tingkat pengangguran, dan ketersediaan pasar gelap membuka ruang bagi ekonomi alternatif yang diisi oleh berbagai jaringan ilegal. Di lingkungan seperti itu, kemampuan untuk mengatur orang, menjaga keamanan, dan menjalankan transaksi menjadi modal penting. Di Harlem, ia cepat menemukan peran di bawah tokoh kriminal lokal yang berpengaruh. Dalam kapasitas awalnya, ia diberi tugas sebagai pengawal dan sopir, posisi yang memberikan akses langsung ke operasi sehari-hari, pengantaran uang, komunikasi antar bandar, dan pengaturan perlindungan di wilayah yang rawan bentrok. Dari pekerjaan ini, ia mempelajari seluk-beluk manajemen kriminal yang praktis, bagaimana menjaga informasi tetap tertutup, bagaimana memilih orang yang dapat dipercaya, dan bagaimana mengatur alur uang agar tak mudah dilacak. Sikapnya terhadap pekerjaan itu menunjukkan kemampuan manajerial yang jarang terlihat pada pelaku kriminal biasa. Ia memperhatikan detail, menyusun rantai tugas yang jelas, dan mulai mencatat siapa pemasok yang andal dan siapa yang sering menimbulkan masalah. Keandalannya membuat beberapa tokoh lokal menaruh kepercayaan padanya. Kepercayaan ini tidak hanya soal loyalitas, tetapi juga soal kemampuan menjaga operasional berjalan tanpa menarik perhatian berlebih. Selama fase ini, catatan hukum yang menempel padanya umumnya berupa kasus-kasus ringan penangkapan karena pelanggaran kecil, pemeriksaan polisi atau denda. Namun pengalaman tersebut membentuk kemampuannya membaca pola kerja aparat penegak hukum. Kapan penggerebekan mungkin terjadi, bagaimana kebocoran informasi bisa terjadi, dan pentingnya membangun hubungan tersembunyi yang bisa melindungi operasinya. Ia belajar bahwa menjaga rahasia dan menempatkan orang yang tepat di posisi strategis lebih efektif daripada tindakan kekerasan yang terbuka. Secara bertahap, jaringan yang ia kelola berkembang dari sekadar tugas lapangan menjadi struktur distribusi yang lebih sistematis. Mulai muncul pembagian tugas, pengumpul pesanan, kurir untuk rute tertentu, dan orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan sementara. Organisasi seperti ini meminimalkan risiko gangguan sekaligus memperbesar kapasitas menjangkau pelanggan. Pada titik ini muncul pergeseran cara berpikirnya, bukan hanya sebagai pelaku jalanan, tetapi sebagai pengelola bisnis yang menilai efisiensi dan keuntungan. Pengalaman masa kecil dan pilihan yang diambil sejak remaja dipadu dengan kemampuan merancang jaringan dan menjaga disiplin operasional, menempatkannya dalam posisi siap saat perubahan struktur kekuasaan terjadi di Harlem pada akhir 1960-an. Kesempatan untuk melangkah dari peran bawah menjadi pengendali lebih besar bukan muncul tiba-tiba,
Ia merupakan hasil dari akumulasi keterampilan, jaringan, dan ketahanan yang dibangun sejak awal kehidupannya. Setelah kematian Ellsworth Bumpy Johnson pada akhir 1960-an, muncul celah kekuasaan yang membuka peluang bagi pemain baru yang punya visi berbeda. Frank mengambil kesempatan itu dengan cepat. Alih-alih mempertahankan pola lama yang bergantung pada banyak perantara, ia merancang model operasi yang fokus pada kontrol sumber dan efisiensi distribusi. Strategi utamanya adalah memutus rantai perantara. Dia berusaha membeli langsung dari produsen di kawasan penghasil terbesar di Asia Tenggara, sebuah langkah yang, bila berhasil, memangkas biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Untuk mewujudkannya, ia membangun hubungan lintas benua. Perantara kecil di lapangan digantikan oleh jalur komunikasi dan kontrak langsung dengan pemasok. Hubungan ini diatur sedemikian rupa sehingga memasok barang berkualitas tinggi secara konsisten menjadi mungkin. Pola organisasi yang diterapkannya bersifat terstruktur dan terukur. Tugas-tugas dibagi secara jelas. Beberapa orang bertanggung jawab pada penerimaan barang, sebagian lain mengurus penyimpanan sementara, dan kurir khusus menangani rute-rute tertentu. Ada juga unit kecil yang fokus pada keamanan internal, bukan hanya untuk menakut-nakuti pesaing, melainkan untuk menjaga agar informasi sensitif tidak bocor ke pihak berwajib. Sistem ini membuat operasi berjalan seperti rantai pasok bisnis legal. Ada kontrol kualitas, penjadwalan, dan evaluasi resiko. Metode penyelundupan yang paling sering disebut-sebut dalam cerita rakyat seputar namanya, berupa klaim penggunaan peti mati tentara, menjadi bagian dari mitos yang menyebar cepat. Namun terlepas dari mana kebenaran detailnya, yang jelas adalah ia menggunakan berbagai teknik pengiriman yang memanfaatkan celah logistik dan lemahnya pemeriksaan saat itu. Selain itu, pendekatan Frank terhadap keamanan menekankan kewaspadaan. Hanya sedikit orang yang tahu keseluruhan jaringan, sehingga penghentian satu bagian tidak langsung meruntuhkan semua struktur. Untuk memperluas jangkauan, ia juga menerapkan kebijakan harga dan kualitas yang terencana. Barang yang masuk dikontrol sedemikian rupa, sehingga rasa dan efektivitasnya konsisten, ini membuat permintaan di pasar meningkat, karena konsumen tahu apa yang mereka dapatkan. Di sisi lain, harga yang kompetitif membuat para pengecer dan pelanggan tetap memilih jalurnya, dibandingkan alternatif yang lebih mahal atau kurang stabil. Perkembangan finansialnya berbanding lurus dengan pelebaran jaringan. Uang tunai mengalir deras, sebagian besar disimpan dan diputar kembali ke dalam operasi, sementara sebagian lain diinvestasikan ke aset-aset yang terlihat lebih sah. Pembelian properti, usaha kecil legal, dan penempatan uang dalam garis usaha yang rapi menjadi metode untuk mengurangi resiko penelusuran langsung oleh aparat. Sikapnya dalam memimpin menonjolkan kemampuan manajerial, disiplin operasional, seleksi sumber daya manusia yang ketat, dan prioritas pada kontinuitas usaha. Pendekatan ini membuatnya berbeda dari banyak pelaku saat itu yang mengandalkan kekerasan atau pamer kekuasaan. Hasilnya, dalam waktu relatif singkat, posisi Frank berubah dari pemain pinggiran menjadi pengendali utama pasar lokal, seseorang yang keputusan dan kebijakannya menentukan arus barang di wilayah tersebut. Transformasi ini tidak hanya mengokohkan statusnya sebagai pemimpin jaringan, ia juga memperkuat posisi tawarnya terhadap pesaing dan kelompok kriminal lain. Namun, keberhasilan tersebut juga membuatnya semakin terlihat oleh aparat penegak hukum dan menempatkannya pada titik di mana kontrol penuh atas operasi menjadi ujian tersendiri. Pada bab selanjutnya, akan dibahas tentang produk ready yang menjadi identitasnya dan bagaimana itu mempengaruhi pasar secara luas. Setelah jaringan pasokan dan distribusi terbentuk, fokus utama bergeser ke produk yang akan dijual. Produk itu diberi nama yang mudah diingat oleh pasar, sebuah merek yang kemudian menjadi identitas operasi. Merek ini bukan sekadar label pemasaran, ia dipakai sebagai alat pengendalian pasar. Konsumen dan pengecer tahu apa yang mereka dapatkan, sehingga loyalitas terhadap saluran distribusi meningkat. Di belakang nama tersebut terdapat perhatian pada konsistensi. Pasokan bahan mentah diambil dari sumber yang dipilih, dan hanya unit tertentu dalam organisasi yang diberi wewenang untuk menangani pengolahan ringan dan pembungkusan. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas tingkat potensi antar batch, sehingga pelanggan menerima pengalaman yang relatif seragam. Keandalan produk inilah yang membuat banyak pengecer memilih jalurnya dibanding alternatif lain.
karena risiko komplain dan konflik berkurang. Strategi harga menjadi alat penting. Alih-alih mengejar margin besar per gram, dipilih pendekatan volume tinggi dengan harga yang kompetitif. Dengan harga yang lebih rendah, namun kualitas yang bisa diprediksi, produk ini cepat merebut pangsa pasar. Bagi pengecer kecil, berhubungan dengan satu sumber yang menjamin pasokan dan keuntungan yang stabil, lebih menarik daripada berurusan dengan pemasok yang tidak konsisten. Sistem distribusi diatur secara berlapis. Ada pengelompokan per wilayah, penanggung jawab untuk rute tertentu, dan jaringan pengecer yang jumlahnya banyak. Masing-masing hanya mengetahui porsi kecil dari keseluruhan operasi. Sehingga jika satu segmen terganggu, bagian lain tetap bisa berjalan. Mekanisme seperti ini juga memudahkan penanganan masalah kualitas. Sampel diambil dari rantai sebelum dijual luas, dan batch yang bermasalah ditarik atau ditangani kembali oleh tim internal. Dalam prakteknya, pemasaran merek juga melibatkan pengepakan yang rapi dan pengenalan ciri khas, sehingga barang mudah dikenali di tingkat jalanan. Identitas produk membantu membangun kepercayaan konsumen yang mencari tingkat potensi tertentu. Ketika ada perubahan atau pencampuran yang berlebihan oleh pengecer, reputasi merek yang asli membuat pelanggan komplain atau berpindah. Dengan demikian, kontrol mutu tidak hanya soal bahan tetapi juga tentang menjaga nama agar tetap bernilai di pasar. Konsekuensi sosial dari keberhasilan produk tersebut terasa cepat. Permintaan meningkat, angka kecanduan di area tertentu melonjak, dan kebutuhan untuk memperoleh barang memicu berbagai bentuk kriminalitas tambahan. Keluarga dan komunitas merasakan dampak ekonomi dan kesehatan. Sementara layanan publik, rumah sakit, dan aparat penegak hukum mulai kewalahan menghadapi masalah baru yang bertambah besar. Secara finansial, arus kas yang stabil dari penjualan memfasilitasi ekspansi operasi. Modal diputar kembali untuk memastikan pasokan terus mengalir, sebagian lain disalurkan ke aset legal untuk mengaburkan asal-usul uang. Di samping itu, hubungan dengan pihak yang bisa menyediakan toleransi atau perlindungan, baik formal maupun informal, dipertahankan untuk memperlancar distribusi. Pendekatan ini membuat merek tetap tersedia dalam skala luas selama periode tertentu. Namun, posisi yang kuat di pasar membawa resiko baru. Ketergantungan pada volume dan visibilitas merek membuat operasi mudah dirunut bila aparat menemukan jejak ekonomi atau komunikasi tertentu. Selain itu, saat persaingan pasar menurun karena dominasi merek, perhatian pihak berwenang cenderung meningkat. Disinilah batas antara kesuksesan komersial di pasar gelap dan kerentanan terhadap penegakan hukum mulai menipis. Kesimpulannya, merek yang dikenal sebagai Blue Magic menjadi pusat strategi. Produk yang konsisten, harga terjangkau, distribusi terstruktur, dan manajemen modal yang memungkinkan ekspansi cepat. Namun keberhasilan tersebut juga memperdalam dampak sosial dan menempatkan organisasi pada titik rawan terhadap penyelidikan besar. Pada bab berikutnya akan dibahas bagaimana akumulasi ini berujung pada tindakan hukum dan runtuhnya struktur yang selama ini dibangun. Dominasi yang telah terbangun mulai meninggalkan jejak, pola distribusi yang teratur, aliran uang tunai yang besar, dan jaringan orang-orang yang bergerak di banyak wilayah membuka celah bagi penyelidik untuk menelusuri. Perhatian aparat tidak lagi sekedar kecurigaan. Bukti-bukti awal menuntun pada penyelidikan intensif yang melibatkan aparat lokal dan federal. Di garis depan penyelidikan berdiri seorang penyidik yang reputasinya menonjol karena integritas dan ketekunan. Ia fokus pada bukti nyata daripada gosip, mengikuti aliran uang, memetakan rute kurir, dan mengumpulkan saksi-saksi yang mau bekerja sama. Pendekatan itu menghasilkan kumpulan informasi yang memungkinkan penegak hukum menyusun kasus lebih rapi daripada sekadar penangkapan jalanan. Metode yang dipakai beragam dan sistematis. Operasi pengamatan dilakukan pada titik-titik pertemuan, pembelian terkontrol digunakan untuk mendapatkan bukti transaksi, dan dokumen keuangan diperiksa untuk menemukan pola pencucian uang. Informan lapangan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peran masing-masing anggota jaringan, sedangkan perintah penggeledahan dan penyitaan digunakan untuk mengamankan barang bukti yang tak terbantahkan. Terobosan terjadi ketika pihak berwenang berhasil menemukan cadangan uang tunai dan dokumen yang menghubungkan pengelolaan operasi ke titik-titik tertentu. Penggeledahan pada beberapa properti yang terkait membuka akses ke catatan transaksi serta uang dalam jumlah besar.
Temuan ini menguatkan tuduhan bahwa operasi berjalan dalam skala yang terorganisir dan lintas negara bagian, sehingga mengubah kasus ini menjadi prioritas penuntutan. Berkas penyelidikan yang lengkap mendorong penahanan dan tuntutan terhadap tokoh utama. Tuduhan yang diajukan meliputi perdagangan obat-obatan, konspirasi, dan pencucian uang. Dalam proses persidangan, bukti finansial dan kesaksian saksi kunci menjadi faktor penentu. Vonis yang dijatuhkan mencerminkan beratnya kejahatan, hukuman jangka panjang yang dirancang untuk menonaktifkan struktur pimpinan dan memberi efek jera. Pilihan poros dalam perjalanan hukum datang ketika terdakwa memutuskan untuk bernegosiasi dengan penuntut. Agar mendapat keringanan, ia menyediakan informasi yang sebelumnya tertutup rapat, nama-nama rekan, alur peredaran, dan dokumen yang membantu membongkar praktik-praktik yang melibatkan pihak-pihak di luar lingkaran kriminal. Keterangan ini membuka jalan bagi penyelidikan baru yang mengarah ke internal aparat penegak hukum. Dampak pengungkapan itu luas. Sejumlah anggota kepolisian yang sebelumnya dicurigai akhirnya menghadapi proses hukum, beberapa di antaranya kehilangan jabatan atau diproses secara pidana. Pencabutan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum menjadi nyata, sementara proses internal untuk membersihkan organisasi dimulai. Kasus ini memaksa evaluasi atas mekanisme pengawasan internal dan hubungan antara aparat dengan jaringan kriminal. Konsekuensi personal bagi pelaku utama juga segera terasa. Karena kerjasamanya, hukuman yang semula berat direvisi dan membuka peluang pembebasan lebih cepat daripada vonis awal. Namun kebebasan itu bukan akhir dari masalah. Pada periode berikutnya, muncul beberapa masalah hukum baru yang menunjukkan betapa sulitnya memutus hubungan dengan dunia yang pernah dikuasai. Reputasi yang terbangun dari kegiatan sebelumnya terus mempengaruhi langkah-langkahnya di kemudian hari. Kisah runtuhnya jaringan ini menunjukkan dua hal sekaligus. Efektivitas penyelidikan yang terencana dalam menanggulangi jaringan terorganisir, dan kerumitan sistem yang memperbolehkan operasi semacam itu berjalan lama. Akhir dari fase kekuasaan bukan sekadar soal penahanan satu orang. Ia memicu rangkaian perubahan hukum, sosial, dan institusional yang membutuhkan waktu lama untuk mereda. Ketika proses penegakan hukum selesai menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, konsekuensi personal dan publik langsung mengikuti. Di meja sidang, bukti-bukti finansial dan kesaksian saksi kunci mengokohkan tuntutan, sehingga ia menerima vonis penjara jangka panjang. Untuk mengurangi beban hukuman, ia memilih bekerja sama dengan pihak berwenang, memberikan keterangan tentang struktur operasi, nama-nama yang terlibat, serta alur peredaran dan mekanisme pencucian uang. Keterangan ini membuka jalur penyidikan baru yang berfokus pada hubungan antara jaringan kriminal dan sejumlah pihak yang sempat memberi perlindungan atau menutup mata. Kerjasamanya tidak hanya berdampak pada nasibnya sendiri. Informasi yang diserahkan membantu aparat mengidentifikasi praktik-praktik korupsi, menemukan pejabat atau petugas yang menerima suap, dan menuntut aktor-aktor yang selama ini memfasilitasi peredaran. Proses hukum yang mengikuti menimbulkan efek domino. Beberapa kasus kriminalitas dibuka ulang, penyelidikan internal diluncurkan, dan publik menuntut perbaikan tata laksana di institusi penegak hukum. Di tingkat personal, hal ini berarti hukuman awalnya diringankan dan membuka jalan bagi pembebasan lebih awal dibandingkan vonis semula. Setelah keluar dari penjara, ia menghadapi tantangan reintegrasi. Reputasi sebagai mantan pemimpin jaringan narkoba membuat peluang kerja dan hubungan sosial sulit dipulihkan sepenuhnya. Ia mencoba menata kehidupan dengan berbagai cara, melakukan kegiatan usaha yang terlihat lebih legal, hadir dalam sejumlah wawancara, dan sesekali tampil di depan publik. Tetapi bayang-bayang masa lalu terus mengikuti. Di beberapa periode, catatan hukum kembali mencatat keterlibatan dalam masalah baru yang menuntut proses hukum tambahan. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya memutus kebiasaan dan jaringan yang pernah menjadi sumber utama penghidupan. Perhatian media terhadap kisahnya kembali memuncak ketika perfilman Hollywood mengambil inspirasi dari peristiwa tersebut. Adaptasi layar lebar mengangkat versi cerita yang dramatis dan terstruktur untuk kebutuhan sinema, sehingga memicu perdebatan tentang akurasi sejarah. Sebagian pihak menilai film memberi wajah kemanusiaan pada tokoh utama, sementara pihak lain menyoroti bagaimana representasi itu berpotensi meromantisasi tindak kriminal dan mengaburkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Perdebatan ini memaksa publik merefleksikan kembali garis pemisah antara fakta, interpretasi, dan hiburan. Memasuki masa tua, keseharian yang lebih sederhana menjadi pilihan praktis.
Ia tidak lagi memegang kendali organisasi, dan interaksi dengan dunia yang dulu dikuasai terlihat semakin jarang. Meski begitu, ingatan kolektif terhadap periode kejayaannya tetap hidup, terutama di kalangan mereka yang merasakan langsung dampak peredaran narkoba. Komunitas dan keluarga yang pernah terdampak menyimpan luka sosial dan ekonomi yang tidak mudah sembuh, sementara institusi terus memperbaiki kelemahan yang pernah dimanfaatkan. Akhir hayatnya menutup bab panjang dalam catatan kriminal Amerika. Ia meninggal pada akhir Mei 2019 setelah melewati rentang hidup yang penuh perubahan peran, dari pelaku lapangan menjadi pengelola skala besar, dari terpidana menjadi sumber keterangan bagi penegak hukum, lalu kembali berhadapan dengan realitas publik setelah bebas. Warisannya tetap kompleks. Di satu sisi, ia dikenal karena kemampuan mengorganisir dan menjalankan operasi dengan disiplin. Di sisi lain, konsekuensi dari operasionalnya berupa kerusakan sosial yang meluas dan memicu perbaikan sistem penegak hukum. Selanjutnya, di bab penutup akan dirangkum pelajaran utama dari kasus ini. Apa saja yang dapat dipelajari oleh pembuat kebijakan, aparat, dan masyarakat luas, serta refleksi tentang bagaimana fenomena serupa dapat dicegah agar dampak serupa tidak berulang. Kasus ini menunjukkan bahwa satu individu bisa memanfaatkan celah di berbagai sistem, ekonomi, logistik, dan penegakan hukum untuk membangun operasi besar. Perjalanan yang baru saja kita telusuri memperlihatkan bagaimana strategi pemasokan langsung, pengendalian kualitas produk, dan jaringan distribusi yang rapi menghasilkan keuntungan besar, sekaligus memperdalam luka sosial di lingkungan yang paling rentan. Dari sisi penegakan hukum, ada dua pelajaran penting. Pertama, fokus pada jejak ekonomi dan komunikasi sering lebih efektif daripada sekadar menangkap pelaku di lapangan. Kedua, korupsi internal dapat memperpanjang umur jaringan ilegal, sehingga pengawasan internal dan akuntabilitas institusional merupakan prioritas. Investigasi yang berhasil biasanya menggabungkan bukti keuangan, kerjasama saksi, dan operasi lapangan yang terkoordinasi. Dampak pada masyarakat tidak hanya bersifat kriminal atau hukum. Ketergantungan zat adiktif memicu beban kesehatan publik, merusak struktur keluarga, dan menurunkan produktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, penanggulangan efektif harus melibatkan layanan kesehatan, diagnosis, perawatan ketergantungan, dan program resosialisasi, bukan hanya tindakan represif semata. Pendekatan pencegahan perlu menargetkan akar permasalahan. Kemiskinan struktural, kurangnya akses pendidikan dan lapangan kerja, serta minimnya layanan kesehatan mental. Investasi jangka panjang di area-area ini mengurangi permintaan pasar gelap secara signifikan. Program pencegahan pada sekolah, dukungan untuk keluarga berisiko, dan peluang ekonomi lokal adalah intervensi yang terbukti memberi hasil lebih stabil dibanding kebijakan yang hanya menekankan penahanan. Selain itu, aspek keuangan harus menjadi fokus utama. Penguatan unit intelijen keuangan, pelacakan aliran kas tunai, dan kerjasama internasional untuk memutus jalur pencucian uang dapat memutus kemampuan jaringan untuk bertahan. Regulasi sektor tertentu yang rentan sebagai tutup buruh juga perlu diperketat agar uang hasil kejahatan sulit disamarkan lewat investasi legal. Reintegrasi mantan narapidana juga penting untuk mencegah residivisme. Program pelatihan kerja, akses pembiayaan mikro untuk usaha kecil, dan dukungan sosial membantu seseorang membangun kehidupan baru tanpa kembali ke lingkungan kriminal. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa jalur keluar yang realistis, banyak eks-pelaku kembali ke praktik lama karena kebutuhan ekonomi. Publikasi dan representasi media dari kasus seperti ini membawa tanggung jawab. Pemberitaan yang akurat dan konteks historis membantu masyarakat memahami skala masalah tanpa meromantisasi pelaku. Ketika cerita diubah untuk hiburan, penting menjaga keseimbangan antara narasi dramatik dan fakta yang menunjukkan dampak real pada korban dan komunitas. Akhir kata, fenomena ini kompleks dan menuntut respons multisektoral. Hukum yang tegas, integritas aparat, kebijakan sosial ekonomi yang berpihak pada kelompok rentan, layanan kesehatan yang memadai, serta kerjasama lintas negara adalah komponen yang saling melengkapi. Jika semua bagian itu bekerja bersama, peluang untuk mengurangi kekuatan jaringan sejenis akan jauh lebih besar. Penutup ini bukan akhir dari diskusi, melainkan ajakan untuk melihat masalah secara menyeluruh, mencegah lebih baik daripada sekadar menindak,
dan membangun peluang hidup yang layak adalah strategi paling efektif untuk menghentikan siklus yang sama terulang.